غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci keberhasilan seseorang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menang, adalah orang-orang yang beruntung, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beragama tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah tersesat, maka sungguh dia telah menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang aqsamut tauhid atau macam-macam tauhid, dan ini pertemuan yang kedua dari kitab Tauhid Al-Muyassar, At-Tauhid Al-Muyassar atau ringkasan tauhid. Dan pelajaran tauhid adalah pelajaran yang sangat urgen, pelajaran yang hendaklah seorang muslim mempelajarinya. Hendaklah seorang muslim mengetahui bagaimana akidah mereka, bagaimana tauhid mereka. Maka dikatakan bahwasanya pelajaran tauhid adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Belajar agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Belajar agama seperti apa? Belajar agama terkait dengan hal-hal yang urgen, hal-hal yang memang kita perlu untuk pelajari, seperti tentang akidah kita, tentang manhaj kita, kemudian tentang tata cara sholat seperti apa, kemudian bagaimana puasa atau rukun-rukun Islam atau rukun-rukun iman,
yang dimana semuanya adalah pelajaran yang sangat penting. Dan tatkala kita belajar, kita tidak mesti atau tidak harus menjadi seorang ustadz. Kita ulangi bahwasanya tatkala kita belajar itu tidak mesti kita harus menjadi ustadz atau harus menjadi kiai, tapi tujuan dari belajar adalah raf'ul jahl an nafsih, mengangkat kebodohan dari jiwa seseorang. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang zaluman jahula, manusia yang zalim, manusia yang jahil. Maka dari itu kita dituntut untuk belajar ilmu agama. Dan sekali lagi, bukan tujuannya semata-mata untuk menjadi ustadz atau untuk menjadi alim ulama, akan tetapi kita mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, dan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang ta'rifut tauhid, penjelasan atau makna tauhid. Makna tauhid secara bahasa atau makna tauhid secara istilah. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian kita juga jelaskan bahwasanya tauhid itu ada 3 macam. Tauhid itu ada 3 jenis. Dan juga kita sampaikan bahwasanya pembagian tauhid ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam belajar. Adapun kalau sekiranya kita mau membagi tauhid itu cuma 1, tafadhol, silahkan. Ini tidak ada paksaan, tidak ada larangan. Tapi untuk mempermudah kita atau para ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama yang kita sebutkan sebelumnya adalah tauhid ar-rububiyah. Kita jelaskan ada tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya, baik itu menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rizki, menurunkan hujan, menumbuhkan. Ini semua mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang meyakini bahwasanya ada manusia atau ada makhluk yang bisa menurunkan hujan selain Allah atau bisa menghentikan hujan selain Allah, maka dia musyrik. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Dalam hal apa? Dalam hal ar-rububiyah. Dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ibadah itu luas. Kita sudah sampaikan bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah, baik itu dari ucapan, perbuatan, baik itu secara zahir maupun batin. Ini adalah ibadah. Maka sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti salat. Salat hanya untuk Allah. Seperti puasa untuk Allah, haji, umrah, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Manakala seseorang beribadah, kemudian ibadah itu dicampurkan dengan kesyirikan, maka dia menjadi musyrik. Hal inilah yang dilakukan oleh kafir musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin terdahulu yakin bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Namun mereka beribadah atau menyembah kepada patung-patung yang mereka pahat sendiri, seperti Allat wal Uzza wa Manat. Ini nama-nama patung di zaman Nabi SAW yang disembah oleh kafir Quraisy. Mereka menyembah kepada Allah, mereka menyembah
kepada patung-patung itu, minta pertolongan kepada patung itu, minta perlindungan kepada patung itu, akan tetapi mereka tetap meyakini bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Namun mereka tetap menjadi musyrik karena mereka gagal dalam tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, qala al-muallifu rahimahullahu taala tauhidul asma was sifat. Kita masuk kepada tauhid al asma was sifat. Apa itu tauhid al asma was sifat? Huwa an yusifallah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tauhid al asma was sifat adalah tauhid yang dimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri, ya. Mensifati dirinya sendiri atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min sifatil kamal wa na'utul jalal min ghairi takyifin wala tamthilin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sifat-sifat Allah itu sempurna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mulia, agung. Itu sifat-sifat Allah. Dan tidak boleh ditakyif, tidak boleh dibagaimanakan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Sifatnya adalah Allah punya tangan. Allah punya tangan. Dan ahlus sunnah wal jamaah, seperti yang kita kenal aswaja, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah punya tangan. Namun tidak boleh dibagaimanakan. Contohnya, kita yakin bahwasanya Allah punya tangan. Tidak boleh kita mengatakan, Ustaz, bagaimana tangan Allah? Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak usah tanya-tanya tentang zat Allah. Yang ditanya apa? Yang ditanya tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti bumi, langit. Kita tanya kekuasaan Allah. Tapi kalau dalam zat Allah, Allah punya tangan, Allah punya mata, itu tidak boleh kita bagaimanakan. Tidak boleh kita bagaimanakan. Tanya, Ustaz, bagaimana tangannya? Kemudian di hadis lain, Nabi SAW juga mengatakan, yanzilullahu rabbuna, yanzilullah fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, di setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun untuk melihat hamba-hambanya. Ada yang salat malam kah, atau ada yang bermaksiat, atau ada yang bekerja dan lain sebagainya. Allah melihat hamba-hambanya. Allah turun ke langit dunia, yang kita tahu bahwasanya Allah itu di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, di atas arsy. Jangan kita bayangkan Allah itu duduk. Allah itu duduk di singgasana. Karena ada sebagian dari kelompok bahwasanya kalau kita katakan Allah itu di atas arsy, Allah itu di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak kita katakan seperti itu. Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di setiap malamnya Allah itu turun ke langit dunia. Tidak boleh kita tanyakan tentang bagaimana Allah turun. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak usah kita ikut campur dalam perbuatan Allah. Allah itu tidak ditanya, akan tetapi Allah lah yang bertanya kepada kita. Ya. Itu kehendak Allah, terserah Allah mau melakukan apa. Ada sebagian kelompok yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, ke langit mana? Langit yang mana? Apakah langit Eropa?
Kalau langit Eropa malam, berarti di langit Indonesia mungkin siang. Ini dia menggambarkan bahwasanya Allah itu kecil. Allah itu maha besar. Allah itu maha tinggi. Ya, tidak boleh kita bayangkan, dan tidak akan sampai otak kita, kepala kita tidak akan sampai membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ditanya. Kalau kita dapati dalam Al-Quran Allah punya mata, lantas kita tanya sama Ustaz, bagaimana ya matanya Allah? Ini salah, pertanyaan salah. Tidak boleh tanya seperti ini. Bahkan Imam Malik melarang pertanyaan seperti ini. Wala tamthilin, dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat segala makhluknya. Tidak boleh. Tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan segala sifat makhluknya. Ya. Kalau kita samakan sifat ini, maka kita musyrik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak setara dengan siapapun. Dengan apapun, Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluk. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan tidak boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Lah, ada pertanyaan, Ustaz, katakan tadi Allah punya mata. Makhluk juga punya mata, Ustaz. Bukankah kita menyamakan makhluk dengan Allah? Ini gimana, Pak? Tidak. Tidak kita samakan. Akan tetapi kita meninggikan sifat Allah. Kita katakan matanya Allah tidak sama dengan matanya makhluk. Contohnya, Pak, sesama makhluk saja itu matanya berbeda-beda. Ya tidak? Mata kamu sama mata ini sama enggak? Beda. Kaki teman kita sama kaki kita beda. Mungkin mata kita sama mata orang itu beda. Ada yang rabun, ada yang memang penglihatannya tajam, ada yang pendengarannya kuat, tapi namanya sama. Sama enggak namanya? Kamu punya mata, kamu juga punya mata, sama namanya. Namanya sama. Akan tetapi perbedaannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Tidak sama matanya Allah dengan mata makhluk. Begitupun kita sebagai manusia. Kita tanya, kucing itu punya mata tidak? Punya. Sama tidak? Kucingnya matanya kucing sama matanya manusia? Tidak. Matanya kucing selalu lihat lauk di dapur. Mata kucing. Penciumannya kucing itu berbeda dengan penciuman manusia. Tapi namanya sama. Hidung namanya sama, mata, tangan, kaki namanya sama, akan tetapi sifatnya berbeda antara satu sama lainnya. Begitupun bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ghairi tahrifin, dan tidak boleh dipalingkan maknanya. Tidak boleh dipalingkan maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluknya. Di atas tangan-tangan makhluk. Di atas tangan-tangan mereka. Ada yang mentakwil maknanya, oh di sini bukan maknanya tangan. Ini adalah kekuatan Allah. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Kita mengimani sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang Allah sebutkan dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Tidak boleh kita palingkan maknanya kepada makna yang lain.
Nah, tidak boleh kita palingkan makna Al-Quran itu atau kita takwil kepada makna yang lain. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Wala ta'tilin, dan tidak boleh kita meniadakan sifat Allah. Ini mazhabnya orang-orang Asy'ari. Asy'ari itu mentaktil sifat-sifat Allah. Mereka meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Asy'ari dan Mu'tazilah. Termasuk Mu'tazilah juga meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kesyirikan. Nah, ini termasuk kesyirikan. Maka dari itu kita sampaikan bahwasanya dalam hal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah itu seperti apa? Allah mendengar, berarti Allah punya telinga. Allah melihat, berarti Allah punya mata. Akan tetapi tidak boleh kita tanyakan bagaimana, tidak boleh kita palingkan maknanya, tidak boleh kita samakan maknanya dengan makhluk atau apa yang dimiliki oleh makhluk, dan tidak boleh kita tiadakan. Ini 4 ini harus terpenuhi, harus terpenuhi. Dari itu kita sampaikan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang kita masuk fawaidu muhimmah. Ada faedah-faedah yang penting yang ditulis oleh pengarang. Faedah yang pertama, aqsamut tauhid ats-tsalatsah mutalazimatun, kata beliau. Macam-macam tauhid yang kita bagi tadi, yang kita sebutkan tadi, itu saling berkaitan antara satu sama lainnya. Kalau satu sama lainnya hilang, maka dia termasuk musyrik. Dia termasuk musyrik. Contohnya, ada orang yang bertauhid dalam hal rububiyah Allah. Dia juga bertauhid dalam asma wa sifat, tapi tidak bertauhid dalam uluhiyah. Maka dia musyrik. Nah, dia termasuk musyrik. Karena ketiga-tiga yang kita sebutkan tadi itu harus saling berkaitan antara satu sama lainnya. Kullu naw'in minha la yanfakku anil akhar. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Kata beliau, setiap dari satu jenis antara jenis yang lainnya, jenis tauhid yang lainnya, itu saling erat. Hubungannya saling erat. Tatkala ada orang yang dia bertauhid cuman tauhid uluhiyah saja, tapi dia tidak bertauhid asma wa sifat, tidak bertauhid ar-rububiyah, maka dia tidak disebut dengan muwahhid. Dia tidak disebut dengan orang yang bertauhid. Tapi dia masuk kepada musyrik. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, anta alama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah. Perlu kita ketahui, kata beliau, bahwasanya orang-orang kufar, kaum musyrikin terdahulu, orang-orang kafir terdahulu, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan orang-orang musyrik terdahulu. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang bertauhid dalam tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik terdahulu yakin bahwasanya Allah yang menciptakan. Fahum yata'arrafuna bi anna Allah huwal khaliqur razzaq. Mereka mengetahui bahwasanya Allah lah Maha Pencipta dan Allah lah yang Maha Pemberi rizki. Al-Muhyi al-Mumit, dan Allah Maha menghidupkan dan mematikan. An-Nafi wal Madar wad-Dar, Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan madarat. Alladzi yudabbiru jami'al umur. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah mengatur segala urusan. Wa ma adkhalahum dzalika fil Islam. Akan tetapi keyakinan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mendatangkan manfaat,
Allah yang memberikan madarat, Allah yang menghidupkan dan mematikan, itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Abu Lahab, Abu Jahal, itu yakin, Pak. Kalau ditanya mereka, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Dalilnya apa? Dalilnya buka Quran surah Yunus ayat 31. Yunus ayat 31. Allah Ta'ala mengatakan, Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Rizki itu dari langit dan bumi. Rizki dari langit apa? Apa, Pak? Rizki dari langit hujan. Nah, itu turunnya hujan. Rizki dari bumi tumbuhnya pepohonan. Nah, ini rizki dari bumi dan lain sebagainya. Amma yamliku sam'a wal absar? Apakah Allah apakah mereka yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapakah yang mengeluarkan atau yang menghidupkan yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mematikan yang hidup? Siapakah yang mematikan yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fa sayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Allah tanya, siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati? Siapa yang mematikan dan siapa yang mematikan orang-orang yang hidup? Allah tanya kepada mereka. Maka mereka menjawab, yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, ats-tsalitsah, tauhidul uluhiyah huwa mawdu'u da'watir rasul. Tauhid al-uluhiyah adalah dakwahnya para rasul terdahulu. Yang pertama kali didakwahkan oleh rasul-rasul terdahulu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, Pak, berdakwah tauhid itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun berdakwah tauhid di kota Mekah. Sisanya di kota Madinah 10 tahun. Bayangkan, Pak. 13 tahun. Ya. Nabi SAW mendidik para sahabat menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Li'annahul asas alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Karena tauhid adalah pondasi. Tauhid adalah pondasi dari amalan-amalan kita. Tidak akan terbangun amalan-amalan itu, tidak akan kokoh amalan seseorang sampai dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biduni tahaqquqihi la tasihhu jami'al a'mal. Kalau tauhid tidak ada, kalau ada orang yang beramal tapi tidak bertauhid dia, apa yang akan dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah amalannya tidak sah atau amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima amalannya, Pak. Karena dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala didduh wa huwa asyirk. Kalau tauhid itu tidak ditegakkan, maka yang muncul apa? Apa yang muncul? Kesyirikan. Itu, Pak. Kalau tauhid tidak ditegakkan, maka yang muncul adalah kesyirikan. Contohnya apa? Di tanah air kita banyak sekali. Yang berlalu-lalu itu sudah ada yang katanya pawang hujan. Pawang hujan bisa menghentikan hujannya pakai remote.
Jadi orang itu punya remote, kayak remote AC. Dan sayang seribu sayang, di tanah air kita masih banyak yang meyakini dan mempercayai perkara tersebut. Naudzubillah min dzalik. Orang yang tidak bisa melakukan apapun dipercayai bahwasanya bisa menghentikan hujan. Nah, ini apa kalau disebut adalah jahil murakkab. Di atasnya kebodohan lagi. Sudah bodoh tambah bodoh lagi. Ini. Kalau tauhid itu tidak ditegakkan, maka yang muncul apa? Kesyirikan. Kita bisa lihat di tanah air kita banyak yang ngasih sesajen kepada penghuni kubur, ngasih sesajen kepada pohon-pohon besar, kepada lautan, masih pakai jimat penglaris, datang ke dukun, minta lipat gandakan uang. Dukunnya aja miskin. Dukunnya miskin, datang ke dukun minta kekayaan. Nah, ini gimana logikanya? Ke dukun minta jimat penglaris. Ke dukun minta jimat penglaris. Kalau dukunnya bisa membuat penglaris itu, kenapa dia tidak buka toko sendiri, dia buat jimat sendiri untuk tokonya? Kenapa? Ini logikanya di mana? Di tanah air kita ada yang datang ke dukun bawa uang 1 juta minta dilipat gandakan. Ujung-ujungnya apa? Tertipu. Mengapa? Karena tidak ada tauhid dalam dirinya. Kalau tauhid itu hilang, maka kesyirikan yang akan muncul. Wal khusumah bainar rusul wa umamihim kana muhawwiruha hada at-tauhid. Fayajibu al-inayah bihi wa dirasata masailihi wa fahma usulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para rasul terdahulu, pusat perhatian mereka itu dalam tauhid. Pusat perhatian mereka itu tauhid. Lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Pak? Tatkala beliau dihukum oleh tuannya. Dihukum, Pak. Diletakkan batu besar di perutnya, di tubuhnya diletakkan batu besar. Kemudian dipaksa untuk mengucapkan kalimat syirik. Apa kata beliau? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha ahad. Tauhid. Ini tauhid. Maka hendaklah kita memperhatikan bagaimana pelajaran tauhid di sekolah-sekolah kita. Ya, makanya kita kalau sekolahkan anak-anak kita, lihat akidah di situ. Lihat akidah di situ, Pak. Karena kalau kita salah memasukkan anak, kemudian dia tumbuh dengan akidah yang tidak jelas, akidah yang menyimpang, maka rugi kita, Pak. Habis uang kita, habis tenaga kita untuk membiayai anak kita, namun anak kita tersesat. Contohnya sekarang ada pondok namanya apa namanya? Yang di Indramayu. Masya Allah. Nah, ini kita bisa lihat sekarang mazhab Soekarno, pakai mazhab Soekarno. Mana mazhab para imam kita? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Ini rujukan-rujukan kita dalam agama. Memang Bapak Soekarno rahimahullahu ta'ala adalah orang yang berjuang di negeri kita. Tapi beliau bukan spesialis agama. Dalam hal agama, letakkan posisi pada tempatnya. Kalau dalam hal agama, kasih kepada alim ulama. Kalau dalam hal mungkin tata negara, mungkin kasih kepada beliau. Beliau sangat berjasa rahimahullah ta'ala. Berjasa dalam negeri kita, bisa memerdekakan negeri kita. Kita tidak melupakan jasa beliau, akan tetapi letakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam urusan agama, kita memakai imam kita. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, mafhum ya? Insyaallah mafhum. Masih ada waktu, Ustaz? Masih ada ya? Minum dulu. Baik, kita masuk kepada
ahamiyatut tauhid wa fadlih. Ahamiyatut tauhid wa fadlih. Yang pertama, at-tauhid a'zamu arkanil Islam. Tauhid adalah rukun yang paling agung atau rukun Islam yang paling agung. Tauhid adalah rukun Islam yang paling agung, yang paling mulia. Wa akbaru da'aimihi al-'udham. Wa la yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza syahida bit tauhid wa aqarra bil ubudiyyah lillahi wa nafaha amma siwah. Tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Dia adalah pondasi dan tidak mungkin seseorang itu masuk Islam kecuali bersyahadat tauhid. Syahadat tauhid apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat tauhid. Tidak mungkin seseorang masuk Islam kecuali dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqarra bil ubudiyyah, dan dia menetapkan ubudiyah, peribadatan hanya kepada Allah, dan memalingkan, meniadakan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh bertawassul kecuali kepada Allah. Bertawassul boleh kepada orang yang soleh tapi masih hidup dan dia mampu untuk memberikannya kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Sudah azan. Kita azan dulu sebentar. Kita lanjut sedikit. Pakai ini kah? Pakai ini kah, Ustaz?
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dan kita lanjut sedikit. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khams. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas lima dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang benar diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. 5 fondasi atau 5 rukun Islam ini adalah rukun yang sangat penting bagi setiap muslim, dan yang paling penting adalah syahadat alla ilaha illallah, karena tidaklah seseorang masuk Islam kecuali dia sudah bersyahadat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Kalau dia tidak bersyahadat, maka semuanya gugur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di faedah atau yang kedua, tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Wallahu a'lam bishawab.